Halo teman-teman petani kopi Indonesia. Nah, kali ini kita akan melihat perkembangan dari perbanyakan benih menggunakan sistem stek tunas air, yang mana di dulunya beberapa minggu yang lalu saya pernah bikin video ya, cara kita memperbanyak benih tanpa merubah genetik atau DNA dari indukannya agar mendapatkan bibit unggulan ya. Nah, seperti ini walaupun belum tumbuh akar. Nah, dari banyaknya yang saya stek ya, tidak semuanya hidup ya, ada juga yang mati. Nah, jadi kalau yang mati seperti ini banyak faktornya kawan-kawan. Kalau yang mati seperti ini faktornya pisau potong kita tidak steril, media tanahnya tidak mendukung dari tunasnya, atau tunasnya memang sudah sakit duluan, atau juga disebabkan oleh perangsang akar yang kita gunakan itu kurang baik atau kurang berpengaruh terhadap tunas yang akan kita perbanyak. Nah, oke. Jadi ini perkembangannya ya, sangat cepat sekali. Ini saya menggunakan beberapa 50 ppm ya teman-teman, 50 ppm hormon auksin murni. Yang awalnya saya gunakan adalah hormon auksin secara alami menggunakan bawang merah ya. Nah, saya akan tunjukkan teman-teman. Nah, ini adalah hormon sitokinin. Di sini mereknya udah kecabut, ini auksin. Sebenarnya ada 3 hormon yang saya biasa gunakan, itu adalah auksin dan gibrelin dan sitokinin. Ini ppm-nya adalah 1000 ppm ya, semuanya 1000 ppm. Kalau untuk tanaman itu biasanya kita menggunakan tergantung dengan tanaman itu mau kita arahkan kemana. Nah, misalnya kalau untuk akar ya, perakaran seperti ini atau pertumbuhan seperti ini, kita bisa menggunakan auksin. Auksinnya kita gunakan dengan takaran sekitar kurang lebih 30 ppm sampai 100 ppm ya, untuk memacu perakaran. Namun kalau kita hanya menggunakan auksin ya, dia hanya menumbuhkan akar tapi tidak menumbuhkan tunas. Nah, paham ya? Jadi dia akan sangat cepat sekali menumbuhkan akar, tapi dia tidak menumbuhkan tunas. Nah, untuk pengaturan tumbuh yang baik, teman-teman bisa menggabungkan 3 hormon tersebut ya. Contohnya seperti ini. Hormon gibrelin itu adalah hormon penetral dari hormon sitokinin dan auksin. Nah, sebenarnya nanti akan kita bahas ya teman-teman di video lanjutannya. Sebenarnya hormon itu bisa membantu pertumbuhan tanaman yang kerdil, yang tidak mau tumbuh ya, seperti ini. Nah, akarnya yang mati ini kan kalau dilihat di video lama saya, teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah tanaman sakit yang kuning, menguning, akar bengkok. Sekarang sudah jauh perubahannya teman-teman. Nah, jadi untuk mempelajari dan memperjelaskan hormon ini agar teman-teman tidak menjadi korban YouTube ya, makanya kita perlu waktu khusus untuk merangkum. Nah, jadi kita itu merangkum penjelasannya secara terperinci, karena menggunakan hormon yang salah dengan takaran yang salah, 0,1 mili saja salah, maka tanaman Anda itu bisa saja kerdil, tidak berbunga, hanya berkembang saja namun tidak menghasilkan buah, ataupun berbuah tapi tidak memiliki biji nantinya, atau bisa jadi penyebab kematian ya teman-teman. Nah, jadi banyak di toko pertanian itu yang menjual hormon yang sudah jadi ya, hormon yang sudah jadi seperti Woxin dan ya beberapa merek dagang lainnya, yang mana kita hanya mengikuti takaran dari ppm mereka. Kita tidak bisa bereksperimen ya, berekspresi, berinovasi secara mandiri di rumah. Nah, kalau kita ingin menumbuhkan akar, maka kita harus menggabungkan ya, jadi formulator namanya. Kalau kita menggabungkan 3 hormon, ini baru 2 ya, sebenarnya gibrelin tuh ada, cuma sudah habis. Nah, kita menumbuhkan akar yang sangat rimbun, maka kita harus menggunakan ppm-nya auksin. Kita gunakan 20 ppm ya. Sedangkan sitokinin kita gunakan kurang lebih 10 ppm.
sedangkan Gibberellin kita gunakan 10 ppm. Jadi Gibberellin itu akan membantu dua hormon tersebut agar kinerjanya jauh lebih baik ya teman-teman, karena hormon sitokinin dan auksin ini adalah sifatnya kontra, jadi dia berlawanan teman-teman. Dan fungsi dari hormon Gibberellin adalah untuk penetral ya, untuk ya menjadi wasit agar dua hormon tersebut bisa bekerja sama. Jadi yang awalnya kontra bisa jadi pro kedua-duanya. Nah, ini adalah hasilnya. Hanya beberapa minggu ya, atau beberapa hari mungkin. Dalam video sebelum saya bikin video tentang perbanyakan dari kopi menggunakan stek tunas air. Jadi kalau kita stek seperti ini ya, yang harusnya keunggulannya berbuahnya cukup cepat, pertumbuhannya cukup cepat, namun kekurangannya tidak memiliki akar tunggang. Nah, kalau ada yang bilang kalau tidak ada punya akar tunggang, otomatis nanti dia akan ditiup angin roboh. Kita itu bukan mempermasalahkan roboh atau tidaknya ya teman-teman, tapi kalau tidak memiliki akar tunggang, maka biasanya tanaman itu akan sulit mendapatkan yang namanya air, karena fungsi dari akar tunggang itu menembus ya, dia kan lurus ya, seperti kepala besi bor, atau kita bikin sumur bor itu terus menembus ke lapisan tanah untuk mencari apa? Dia mencari air. Dan fungsi akar serabut tadi adalah untuk menyedot nutrisi. Jadi penggunaan dua hormon tadi ya, kita bisa mengatur kapan dia berbuah, kita bisa juga mempertahankan bunga dari kerontokan. Teman-teman bisa melihat video saya ya, yang kopi sistem tanam pagar. Ada yang nanyain, bang tuh kok umur 1 tahun sudah bisa berbunga. Nah sebenarnya saya menerapkan ya, mencoba di beberapa batang pengujian dari beberapa hormon ya. Sebenarnya saya menggunakan ada 5 hormon, ada kinetin juga di situ, ada Gibberellin atau GA3 dan beberapa hormon lainnya. Nah, mungkin saya tidak bisa menjelaskan ke sini, saya takut teman-teman nanti nirunya secara bulat-bulat ya. Dan nanti kegagalan bisa teman dapatkan. Nah, itu bisa menyebabkan dosa bagi saya karena memberikan informasi yang tidak akurat. Jadi kalau untuk penjelasan hormon mungkin akan kita butuhkan waktu ya, mungkin kita bikin video kurang lebih 20-30 menit, karena penjelasannya cukup sangat panjang teman-teman. Dan untuk jadi formulator hormon tersebut ya, kita itu ya maksudnya saya belajar dari seorang profesor dari ITB. Nah, jadi dia memang khusus untuk variegata atau kultur jaringan, peracikan dan formulator dari hormon-hormon yang ada di Indonesia, yang beredar di Indonesia. Jadi seperti itu saja teman-teman, inilah perkembangannya. Dan kemungkinan nanti kedepannya kita akan lihat 1 minggu ya, 1 minggu ke depan dari saat ini ya, di bulan Februari ini kita lihat 1 minggu bagaimana pertumbuhan akarnya. Kalau ini dia sudah menunjukkan kehidupan ya teman-teman. Nah, cuman ada beberapa saja yang mati seperti ini ya. Jadi cuman sampai di sini pembahasan kita. Mungkin kedepannya akan kita bahas lebih lanjut mengenai soal hormon. Saya yakin banyak teman-teman yang penasaran dengan cara kita meracik formulator dari hormon, untuk mentahan hormonnya dan berapa ppm-nya, dan bagaimana kita mengendalikan tanaman. Jadi tanaman itu bukan dia yang mengendalikan kita, kita yang mengendalikan tanaman. Makanya disebut sebagai ZPT, zat pengatur tumbuh. Jadi kita yang mengatur ya teman-teman. Mungkin itu saja, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.